Halo semuanya, berjumpa dengan Ibu Agustarina dalam mata pelajaran Geografi. Pada bab kali ini, materi pokok kita adalah tentang konsep wilayah dan tata ruang. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang konsep wilayah, perwilayahan, dan tata ruang. Wilayah. Wilayah dalam bahasa Inggris disebut region. Menurut Taylor, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan atau aspek fungsional. Berikut pengertian wilayah menurut beberapa ahli. Bisa kalian baca sendiri. Ini merupakan gambaran dari wilayah. Gambar yang pertama merupakan gambaran dari wilayah pedesaan, sedangkan gambar yang kedua merupakan gambaran dari wilayah perkotaan. Pewilayahan. Pewilayahan atau regionalisasi merupakan upaya untuk membagi-bagi wilayah bumi menjadi unit-unit teritorial dalam lingkup dan tujuan tertentu. Upaya ini dilakukan untuk menyediakan informasi tentang lokasi-lokasi di permukaan bumi dengan sederhana, efisien, dan ekonomis. Contohnya, peta persebaran flora dan fauna. Berikut ada beberapa jenis wilayah. Yang pertama, wilayah homogen dan atau wilayah formal. Wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu, misalnya berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya, wilayah pegunungan kapur, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Ini merupakan gambaran dari wilayah formal berdasarkan kriteria fisik. Dan ini merupakan gambar dari vegetasi mangrove. Wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya, misalnya wilayah suku Banjar, wilayah industri tekstil, dan wilayah pertanian lahan basah. Dan ini merupakan gambaran dari wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya. Ini merupakan gambar dari pertanian sawah basah. Selanjutnya, wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah suatu kawasan geografis yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan. Suatu wilayah yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Wilayah fungsional ditandai oleh fokus utama pada beberapa aktivitas, seringkali bersifat ekonomi, misalnya wilayah Jabodetabek. Selanjutnya, wilayah vernakular, wilayah perseptual. Wilayah vernakular atau wilayah perseptual adalah wilayah yang ada di dalam pemikiran sejumlah orang tentang wilayah ini. Mungkin memainkan peran penting dalam identitas budaya, namun tidak harus memiliki batas yang resmi atau yang jelas. Misal, wilayah vernakular memiliki keunikan karena persepsi orang tentang wilayah tersebut. Misalnya, kota Bogor adalah kota hujan, Pekalongan kota batik, dan Banda Aceh kota Serambi Mekah. Selanjutnya, tata ruang. Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola yang disusun secara nasional dan regional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ruang wilayah kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi maupun sebagai sumber daya. Manfaat tata ruang. Yang pertama, di bidang ekonomi. Manfaat tata ruang di bidang ekonomi dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kebutuhan ekonomi pada wilayah tertentu. Selanjutnya, manfaat tata ruang dalam bidang sosial dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kebutuhan sosial pada wilayah tertentu
pemanfaatan lahan kritis, dan juga menciptakan lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Manfaat tata ruang dalam bidang lingkungan. Manfaat pada bidang lingkungan ini dimanfaatkan untuk mencegah resiko kerusakan lingkungan serta pembangunan secara efektivitas. Monitoring dan evaluasi tata ruang. Monitoring dalam penataan ruang merupakan usaha atau kegiatan mengamati, mengawasi, dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang serta lingkungan yang tidak sesuai rencana tata ruang. Evaluasi merupakan suatu proses terencana untuk mengetahui kondisi dan mengetahui nilai dari aspek penggunaan instrumen guna memperoleh kesimpulan. Evaluasi dalam tata ruang mengandung pengertian sebagai upaya menilai kemajuan kegiatan, nilai guna pencapaian tujuan rencana tata ruang suatu wilayah. Evaluasi dilakukan setelah kegiatan pelaporan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan ruang. Monitoring dan evaluasi. Pemanfaatan ruang berfungsi untuk memantau, mengetahui tingkat efektivitas pemanfaatan ruang, serta mengevaluasi kegiatan pemanfaatan yang telah dilakukan. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini, dan Ibu harap kalian dapat mencatat dan merangkum materi yang telah disampaikan tadi. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Ibu harap kalian dapat belajar terlebih dahulu materi untuk minggu depan. Materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dan Ibu ucapkan terima kasih dan salam sehat semuanya.